pada kesempatan Ahad kedua di bulan Maret dan Ahad ketiga di bulan Ramadan. Insyaallah kajian Hasbuk sama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Mansur SPI MPD dengan tema hadis-hadis tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf. Hari ini jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kepada kajian ini pada guru kami kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak wa farada 'alaina shiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Amin Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitus Salam Bapak Haji Ai Purwanto dan juga pengurus lainnya Bapak Haji Sarif dan juga lainnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh ini. Mudah-mudahan berkah kita kumpul di subuh ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala jadikan kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang saleh salehah, menjadi anak yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan semua kita yang kumpul pada subuh ini, mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terdapat sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, ada ungkapan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan sang pemilik nama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu namanya siapa, Pak? Muhammad. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Muhammad, Rasulullah juga bernama Ahmad. Rasulullah bernama Toha. Rasulullah bernama Mustafa. Rasulullah bernama Mujtaba, dan seterusnya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah kita udah berada di bulan Ramadan, berarti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun dulu kita minta, betul nggak begitu? Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa jumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dari bulan Rajab kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua pada bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga sama, memiliki banyak nama. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrus Syiyam, karena di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab Irsyadul Ibad karya Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, di situ ada sebuah hikayat cerita, karena indana rajulun ismuhu Muhammad. Dahulu ada seorang anak muda, yang dimana anak muda ini kerjanya ahli maksiat, Pak. Segala macam dosa dia kerjain. Dalam perihal sholat yang 5 waktu, bahasa kita sholatnya acak-acakan. Sekarang dia sholat, besok kagak. Zohor sholat, asar kagak, maghrib baru sholat lagi, isya kagak. Sholat ntar Jumat doang. Sholat pas lempengan Idul Fitri sama Idul Adha. Ada nggak orang yang model kayak gitu? Ada nggak, Pak? Ada, tapi alhamdulillah bukan di sini, di Cibinong banyak. Nah, ini anak muda ini yang bernama ismuhu Muhammad, namanya Muhammad, cakep kayak Rasulullah, tapi kelakuannya nggak kayak Rasulullah. Ini anak muda yang bernama Muhammad, ketika memasuki bulan Ramadan dia berubah, Pak. Yang dulu di luar bulan Ramadan kerjanya ahli maksiat, suka ninggalin sholatnya acak-acakan, pas di bulan Ramadan ibadahnya cakep. Sholat yang 5 waktu dia kerjain, bahkan habis sholat zuhur dia ngerjain qadha zuhur. Kenapa? Karena dulu suka dia tinggalin. Jadi habis sholat zuhur dia qadha zuhur, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Habis sholat asar dia sholat qadha lagi, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Setiap habis sholat yang 5 waktu yang wajib dia qadha. Kenapa? Ganti sholatnya yang dulu yang pernah ditinggalin. Sama kayak bulan puasa nih, kalau kita puasa nggak ada uzur ataupun ada halangan, maka kita harus diganti dengan di luar bulan suci Ramadan. Siang-siang minum es kelapa muda, ya Allah, dosa apa enggak tuh? Dosa. Siang-siang, maka itu harus diganti nanti di luar bulan Ramadan. Nah, ini anak muda ini pas di bulan Ramadan dia berubah. Dia nggak begitu lagi. Orang pada bingung, heran, nih anak muda, nih Muhammad kok berubah? Ada apa nih? Ditanya, apa kata dia? Hadza syahrut taubah. Bulan Ramadan adalah bulannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan untuk meminta ampun kepada Allah. Karena dosa kita banyak nggak? Banyak, luar biasa. Jangankan di luar rumah, ya nggak? Di dalam rumah aja kita banyak dosa. Baru mau berangkat kerja, yang dilihat di depan rumahnya tetangganya ibu-ibu lagi nyapu, nggak pakai jilbab, pakai daster doangan, keteknya kelihatan. Waduh, keteknya kelihatan pakai ditegesin, waduh, kelihatan tuh. Dosa apa enggak? Dosa. Baru keluar rumah aja udah dosa dia. Luar biasa. Di jalanan kebetulan nih orang kerjanya jauh, kerjanya jauh di kota sono. Naik apa? Naik kereta dia. Wah, naik kereta motornya Honda Supra. Naik kereta ditaruh di stasiun. Di stasiun cewek model kayak gimana aja ada nggak? Ada. Dilihatin sama dia. Masuk tuh ke dalam gerbong. Depan dia di dalam kereta perempuan. Ya, samping kanannya perempuan, samping kirinya perempuan, belakangnya juga perempuan. Salah masuk gerbong sekali. Salah masuk gerbong, ya Allah. Sampai salah masuk gerbong diusir sama ibu-ibu, pindah, dicari, dipepet perempuan-perempuan. Dosa nggak begitu? Dosa. Ya Allah, sampai belum masuk tempat kerjaan pakai ngomong begini lagi.
ntar pulang bareng lagi ya. Waduh, mau bini orang ngomong begitu, giliran bini sendiri diajak ngomong kagak. Dia nggak ngomong secukupnya. Tapi kalau mau bini orang ketawa-tawa, ngobrol segala macem. Padahal kalau ngomong sama istri kita ibadah nggak? Ibadah. Mau bini orang dosa nggak kalau ketawa-tawa berlebihan? Dosa jadinya. Nah, di bulan Ramadan ini maka kita disuruh apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa yang kita kerjain. Insyaallah. Dan juga bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang dimana di bulan Ramadan ini diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang dimana malamnya ini lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Ini malam Lailatul Qadar luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini malam Lailatul Qadar diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, Pak. Paling 60, 70, 90 jarang udah. Ya nggak, bonus. Kalau umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, umurnya ratusan tahun, beda sama kita. Tapi walaupun kita umurnya pendek-pendek, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan, kemuliaan dengan apa? Dengan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa dapetin malam tersebut, maka kita mendapatkan pahala sebanyak 1000 bulan, insyaallah. Lalu bagaimana kita biar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu enggak kita cari hanya di akhir-akhir Ramadan saja, enggak. Kan ada orang nyarinya di akhir Ramadan aja. Di awal-awal Ramadan biasa-biasa aja. Tengah-tengah Ramadan biasa aja. Pas di akhir dicari tuh Lailatul Qadar. Atau ada sebaliknya. Semangatnya di awal-awal doang. Nah, ya enggak? Pas malam pertama, malam kedua, malam ketiga, semangat dia. Sholatnya semangat, sholat tarawihnya semangat, masjid penuh. Penuh nggak? Malam ke-1, malam kedua, malam ketiga penuh. Ternyata cuma kuat 3 hari. Malam ke-4 udah nggak kuat. Malam ke-5 udah nggak kuat. Apalagi nih malam ke-berapa tadi? Malam ke-18 ya? Malam 17 atau malam 18? Malam 18. Malam 18. Udah tinggal berapa asap di sini? Masih penuh? Oh, Masya Allah, masih penuh. Tapi kalau awal Ramadan banyak banget nggak? Wah, sampai luar, sampai sono. Ya Allah, Rasulullah di awal Ramadan ibadahnya semangat. Di pertengahan Ramadan tambah semangat. Di akhir Ramadan tambah semangat lagi. Kalau kita semangatnya di awal doang, makin akhir makin males. Masjid sepi. Di akhir Ramadan masjid sepi. Tapi yang ramai di mana? Di Margonda ramai. Ya Allah. Coba awal-awal Ramadan Margonda sepi, nggak begitu ramai. Tadi malam saya acara di Tanjung Barat. Waduh, pulang jam 11 malam udah. Pulang jam 11 malam, macet. Dari Selamat datang Kota Depok mau UI udah macet tuh jam 11 malam. Lagi ngapain? Lagi pada jalan-jalan beli baju di Marco City. Coba. Entar di akhir-akhir Ramadan lihat Margonda coba. Makin ramai, makin macet. Mestinya gimana? Kan ibadah. Ya nggak? Justru di akhir-akhir Ramadan ini kita manfaatkan. Kita raih minimal. Kalau nggak bisa kita beribadah semalam suntuk, minimal tuh sholat isya jamaah, taraweh, sholat subuh berjamaah. Udah itu udah. Minimal tuh.
Ya nggak? Ini sholat isya kagak, sholat tarawih kagak, sholat subuh kagak. Pengen dapet malam Lailatul Qadar mustahil, nggak bakal. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu didapat melalui apa? Melalui dari awalnya. Prosesnya itu harus dilalui dari awal, pertengahan, nanti akhir, tambah lagi dia semangatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Di dalam sebuah hadis, tadi saya mau bawa kitab, cuma kitabnya ketinggalan. Allah untung sempat masih ada catatannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, siapa orang yang menghidupkan, yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam Lailatul Qadar itu kita cari dengan apa? Dengan kita beriktikaf. Di mana? Di masjid. Kalau nggak bisa berarti di mana? Di rumah. Tapi afdolnya di mana? Di masjid. Kenapa mesti di masjid? Karena kalau kita ibadah iktikaf di masjid itu kemungkinan kita lalainya sedikit. Oh, di rumah kan enaknya ngapain? Tidur. Enaknya nonton TV, nonton bola, gitu kan? Santai. Tapi kalau kita ibadah di masjid lebih fokus kita. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, nah Sayyidah Aisyah di dalam riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-ra'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha, qala Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayyidah Aisyah begini ngomong, ya Rasulullah, apabila aku mengetahui malam Lailatul Qadar, lalu apa yang aku baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Biar apa? Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful ashrah al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berada di akhir daripada bulan Ramadan, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu iktikaf. Berarti kalau iktikaf itu di masjid, berdiam diri di masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal sejenak aja. Yang penting dia harus niat. Nggak bisa di iktikaf tanpa niat, harus niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun cuma sebentar, sholat isya doang, misal sholat tarawih, itu udah dapat pahala. Kita isi malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan kita memperbanyak berzikir, dengan membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 hal nih kata Rasulullah, yang dimana 4 hal ini adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau surga udah rindu sama kita, masuk surga nggak kita? Masuk surga insya Allah. Anak surga rindu terhadap kita. Orang yang bagaimana? Kata Rasulullah SAW, yang dirindukan oleh surganya Allah, yang pertama talil Quran, orang yang selalu baca Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Orang kalau yang mau puasa Ramadannya itu berkesan, itu dia harus baca Quran. Kalau dia baca Quran, waduh, nikmat di dalam hatinya. Jadi Ramadannya itu berkesan. Ntar pengen lagi dia ketemu sama
Ramadan. Kalau cuma puasa doang, nggak ada kesannya. Tapi dengan baca Al-Quran, maka bulan Ramadan itu menjadi berkesan. Iqra'ul Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong kita di mana? Nanti di yaumil qiyamah. Kita disuruh baca Quran, boleh di masjid, boleh di rumah. Bahkan kata Rasulullah suruh nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Rumah yang enggak dibacain Al-Quran, kata Rasulullah, banyak keburukannya, sedikit kebaikannya. Bahkan orang yang enggak baca Quran itu bisa jadi picik rizkinya, kata Rasulullah SAW. Sebab apa? Rumahnya enggak berkah. Bagaimana biar berkah? Baca Al-Quran. Itu yang pertama. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahibzul lisan. Orang yang menjaga lisannya di bulan Ramadan, jangan sampai kita ngomongin orang. Ada nggak? Kalau di bulan Ramadan masih ngomongin orang, jelek-jelekin orang, yang apa? Kita berarti puasanya cuma dapat lapar dan haus aja. Ya Allah. Kita jaga lisan kita. Kita kerjain sesuatu hal yang manfaat di dalam kehidupan kita, kata Rasulullah, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang bisa dilihat dari mana? Dengan dia meninggalkan daripada sesuatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda berpalingnya Allah kepada hamba tersebut bagaimana? Kalau hamba tersebut ngerjain sesuatu hal yang nggak manfaat kerjaannya, maka tuh Allah Ta'ala berpaling terhadap orang tersebut. Dan juga yang ketiga, biar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh apa? Rasulullah wa mut'imul ji'an. Di bulan puasa ini kita disuruh ngasih makan orang yang kelaparan. Dalam artian berarti kita disuruh ngeluarin duit kita, ngeluarin harta kita buat siapa? Buat orang lain, atau bisa disebut dengan apa? Dengan sedekah. Bulan Ramadan, Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan orang yang paling baik, Pak, paling dermawan. Kebaikan Rasulullah, kedermawanan Rasulullah itu bertambah kapan? Ketika memasuki bulan Ramadan. Bukan makin pelit, makin baik. Sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini pahalanya luar biasa. Sedekah ini bisa kita lakukan secara diam-diam, bisa kita lakukan secara terang-terangan. Boleh. Keduanya ini memiliki keutamaan, kata Rasulullah. Kalau sedekahnya diam-diam, sedekah sirri, sedekah yang dia laksanain secara diam-diam, apa keutamaannya, kata Rasulullah? Tudfi'u ghadaba rabbi, dapat meredam amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia sedekahnya terang-terangan, wa shadaqatu alaniyah, dia sedekah secara terang-terangan, junnatum minan nar, maka hal itu dapat menjadikan perisai daripada siksa api neraka. Jadi boleh diam-diam, cuma diri kita sama Allah, boleh juga terang-terangan. Kadang kan ada orang yang nyumbang buat masjid, sama DKM diumumin. Ada yang ngomong begini, ya pakai diumumin lagi, ria kan ntar jadinya, ingat. Padahal yang tahu ria siapa? Dirinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah secara terang-terangan itu perlu. Pas diumumin, yang ngasih sedekah 500.000 orang yang biasa-biasa aja. Masa orang yang gajinya puluhan juta ngasihnya 200.000? Kan gitu. Jadi apa? Jadi malu dia, ya enggak? Lalu bagaimana? Teriak dong. Enggak. Makanya untuk menjaga hati kita supaya enggak riak, begini guru ngajarin. Ya Allah, hilangin tuh sifat riak. Ya Allah, enggak, maksudnya bukan begitu ya Allah. Maksudnya apa? Fastabiqul khairat.
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Anak kalau secara terang-terangan nyontohin orang lain untuk bersedekah. Oh, nih saya nyumbang ini. Oh, saya nyumbang ini. Semua pada mau nyumbang nggak? Nyumbang. Tapi kalau diem-diem aja, tahu nggak orang? Nggak tahu. Tuh, di dalam bersedekah boleh secara diem-diem, boleh secara terang-terangan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Ittaqun nar, disuruh takut kita. Sama apa? Sama siksa api neraka. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada siksa api neraka. Walau bisyiki tamratin, walau dengan setengah butir korma. Kita disuruh bersedekah. Takut sama siksa api neraka, disuruh dengan bersedekah setengah butir korma. Kira-kira punya nggak kita? Punya. Lebih dari itu kita punya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul? Kalau setengah korma aku nggak punya. Saking susahnya nih sahabat, saking sulitnya hidupnya miskin, nggak punya. Apa kata Rasulullah? Fa'ilam tajidu, apabila engkau nggak mendapatkannya, maka disuruh apa sama Rasulullah sedekahnya? Fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan berzikir kepada Allah, ngomong sama orang, ngomong sama tetangga dengan kalimat yang baik. Nih udah sedekah kagak bisa, ngeluarin duit nggak bisa, harta nggak dikeluarin, ngomong sama orang ngomongnya kasar. Oh, ya Allah, ada nggak yang begitu? Ada, ya nggak usah bilangin. Nih kita hindari suruh takut kita sama siksa api neraka dengan kita bersedekah kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Bahkan kalau bulan Ramadan itu ada orang yang suka-suka bagi takjil tuh, ya nggak? Itu sedekah kan? Sedekah. Itu bagi takjil, sedekahnya itu terang-terangan kan, nggak ngumpet-ngumpet. Itu alamiah. Sedekah itu alamiah, apa kata Rasul tadi? Junnatun minan nar, dapat menjadikan perisai daripada siksa api neraka. Jadi boleh, nggak cuma diam-diam aja sedekahnya, ntar orang lain pada tahu. Ya, kalau begitu terang-terangan ntar nggak dapat pahala. Enggak. Punya keutamaan masing-masing. Baik yang sedekah secara diam-diam dapat pahala, sedekah yang terang-terangan juga dapat pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashar awakhir, ketika memasuki daripada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu wa ahya lailata wa akhadha ahluhu. Rasulullah itu ngencengin pinggangnya, semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu di 10 hari terakhir di malam Ramadan, Rasulullah itu hidupkan dengan apa? Dengan berzikir, dengan baca Quran, dan Rasulullah ajak tuh ahlahu, yakni saudara keluarganya, istri-istrinya, keluarganya diajak untuk apa? Untuk menghidupkan daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Biar apa? Biar yang dapat malam Lailatul Qadar bukan cuma dirinya aja, tapi istrinya juga dapat, anaknya juga dapat. Kadang kan kalau kita mentingin diri sendiri, biarin dah dia mah di rumah aja, itu kan. Padahal Rasulullah SAW diajak sama Rasulullah, anaknya, istrinya untuk apa? Untuk menghidupkan malam tersebut. Nggak bisa misal diajak ke masjid, ya hidupin dah. Di mana? Di rumah masing-masing. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nih dari Isya udah bagus, udah enggak tidur dia ibadah, pas waktu subuh jam 4 dia tidur, jam 4 tidur, sholat subuh kagak, sholat zuhur kagak, bangun jam 2 siang. Udah cakep tadi kan, pengen dapat malam Lailatul Qadar, dia jaga malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan begadang.
Udah begadang tidur jam 4. Ya nggak? Pulas, subuh kagak, zuhur kagak. Ya Allah. Terus gimana? Misal kita nggak kuat, begadang nih, begini aja, habis sholat isya, habis sholat tarawih, tidur dulu. Ntar jam 2 bangun, terus sampai menjelang waktu subuh, sholat subuh. Nah, cakep udah. Jangan sampai kayak tadi tuh, ya nggak? Dia habis isya, habis tarawih, dia ngopi biar kuat nih. Wah, lempengan jam 3, jam 4 udah habis sahur, ngantuk. Dia tidur, bukan ditahan, dia tidur. Bangun jam 2. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Udah 30 menit lebih, 35 menit. Mungkin ada yang bertanya? Ya, Haji. Waalaikumsalam. Iya. Kalau sedekah atau mungkin harus sama juga ke ya. Ya, di dalam bersedekah, kalau ini perihalnya zakat, maka itu yang mendapatkan zakat itu harus mustahik. Bahkan anak yatim aja nggak dapat zakat di situ. Anak yatim nggak dapat. Tapi anak yatim bisa dapat kalau emang anak yatim itu miskin. Jadi dia dapatnya bukan karena yatimnya, tapi karena anak miskinnya. Kalau kita ngasih dia karena yatimnya, maka nggak sesuai. Dia nggak dapat, nggak berhak. Kan ada yatim yang kaya, ada nggak? Banyak. Sekarang yatim yang kita cari benar-benar miskin, susah. Rata-rata hidupnya enak, hidupnya kaya. Kenapa dia yatim? Ya karena bapaknya meninggal kan gitu. Tapi emang dia orang kaya. Nah kalau kita kasih dia karena yatim, itu nggak bisa zakat nih. Nah tapi kalau ini perihal misal infak, sedekah, hadiah, kita kasih kepada orang yang kaya nggak jadi masalah. Intinya apa itu sedekah? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Nggak mesti pakai duit. Tadi apa kata Rasulullah? Fabi kalimatin thayyibah, pakai kalimat yang baik aja sedekah. Senyum sama orang sedekah. Ngomong baik sama orang sedekah. Nggak mesti sama orang lain juga. Sama istri kita kasih duit. Anak kita kasih duit. Sedekah. Kan ada orang gua mau sedekahnya sama orang lain aja, biarin bini gua bukan sedekah. Sedekah juga. Ngasih anak, ngasih pendidikan anak, ngasih kelakapan sesuatu hal yang layak di dalam kehidupan, sedekah juga. Nah jadi kalau infak sedekah itu bebas, siapa aja boleh. Anak yatim kita kasih boleh, orang yang mampu kita kasih boleh. Kan ada tuh zaman sekarang katanya zakat mau dibeliin buat dialokasiin buat MBG. Ada begitu katanya ya. Nah duit zakat nih yang dikumpulin itu mau dialokasiin dananya buat MBG, itu nggak bisa. Karena orang yang makan MBG itu bukan orang miskin. Orang yang kaya juga makan MBG. Anak program pemerintah ya nggak, semua sekolahan dapat. Nah, maka itu enggak sesuai. Itu makanya ulama-ulama ngasih usulan tuh pada presiden jangan sampai itu dilaksanakan karena enggak sesuai dengan syariat. Zakat itu enggak boleh buat MBG. Boleh MBG-nya itu kalau misal buat orang miskin doang kan enggak mungkin. Anak kebutuhan segala macam duit, makanya duit zakat mau diambil juga tuh. Ya Allah. Jadi begitu Pak ya. Ya, kenapa Ji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang itu kan ada Iya. ini kan bukan cash ya berikan. Iya. Sesuatu yang cash itu pasti beda. Jadi sesuatu yang naik dibayar pasti beda. Iya. Kalau ada yang kita 10 hari terakhir itu dapat misalnya 100 juta, semua orang juga mau. Betul.
Jadi yang mau kita tanyakan itu, kalau kita itu apa sih yang kita rasakan kalau kita mendapatkan itu setelah akhir Ramadan? Itu verifikasi itu. Baik. Perubahan apa yang akan terjadi? Iya. Kita meyakini diri kita itu oke, nggak akan mau. Iya. Iya betul. Jadi di malam Lailatul Qadar itu kita nggak bisa, tadi kata Bapak, nggak langsung cash kelihatan nyata. Coba kalau subuh diumumin di Masjid Baitul Salam, yang sholat subuh berjamaah dapat sepeda motor 1. Waduh, rame nggak? Penuh. Nggak usah bilang sepeda motor dah, yang datang sholat subuh dapat duit 200.000. Pada datang penuh. Coba. Tapi karena nggak digituin, nggak dapet. Bahkan sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu pahalanya apa? Lebih baik khairud dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Cuma dia nggak datang juga. Coba. Nah, apa namanya, perumahan Kali Baru Permai, banyak nggak orangnya? Ada berapa kakak? 200 kakak. 200 kakak yang datang cuma 30 orang. Yang datang cuma 30 orang. Ini nikmat luar biasa, harus kita syukuri, Pak. Oh, nggak sembarangan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan hari libur, bukan hari kerja. Maka ketika kita bisa ibadah, bisa sholat di masjid, bisa sholat berjamaah, tuh kita mengucapin syukur, alhamdulillah, makasih ya Allah, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa sholat 5 waktu di masjid. Luar biasa, nikmat luar biasa. Lalu apa tadi dampaknya ketika seseorang hamba itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya nikmat di dalam hatinya. Selesai daripada dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya bukannya makin menurun, tapi makin meningkat. Tuh, yang tadinya sholatnya bolong-bolong, kalau dia semangat di dalam bulan Ramadan ini menggapai malam Lailatul Qadar, maka insya Allah setelah bulan Ramadan sholatnya juga nggak bolong-bolong lagi, terus dijaga sama dia. Yang tadinya jadi orang yang pelit, misal nggak mau ngeluarin sedekah karena di malam Lailatul Qadar itu didapatkan, maka dia menjadi orang yang baik, orang yang mukhlis, orang yang memberi, bukan orang yang pelit lagi. Jadi kebaikan itu bertambah, berkah itu orang. Jadi berkah itu bukannya berkurang di dalam kebaikan, tapi bertambah. Sekarang kita suka nih duduk di masjid, suka duduk di majelis taklim. Tahun besok enggak sholat di masjid, tahun besok enggak duduk di majelis taklim, berarti berkah kita kurang. Kalau dulu di tahun berapa? 2025 kita malas ibadah, malas ngaji begini, malas ke masjid, malas sholat berjamaah. Pas tahun 2026 bulan Ramadan selesai, tambah rajin ibadahnya, jadi sering, berarti berkah tuh. Jadi orang yang dapat malam Lailatul Qadar udah pasti dia menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkah, ibadahnya meningkat, nikmat di dalam hatinya, maka itulah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kelihatan sesudahnya itu, kelihatan dampaknya itu bisa dirasakan, wabil khusus di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Bang Yogi. Ya. Bendahara kita ya, bukan? Siapa Pak namanya? Pak siapa? Yulizar. Ya. Bendahara Masjid As-Salam, Baitul Salam. Ya. 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 Seorang sampai 8 meter tahun, ada punya 100 gram. Nah, dia kan harus keluarkan zakatnya 2,5%. Iya. Dia menilai apa itu berarti kan harus sesuai harga pasar saat itu. Iya. Karena masih lagi naik. Iya ada.
harganya itu berarti kalau jika sebenarnya harga kalau dia menjual, kan ada harga beli, harga jual. Iya. Nah yang digunakan adalah harga jual. Harga jual. Iya, terus. Satu, ya untuk penyaluran kan memang sebaiknya balik ke negara ya. Iya. Kalau seandainya dia menyalurkan secara pribadi, sudah berapa golongan ya? Iya, iya. Miskin. Iya. Nah, sekarang dari miskin ini bagaimana contohnya Pak? Miskin kan adalah yang dianggap orang yang tidak punya apa, dia punya apa? Iya. Tapi nggak cukup buat keseharian ini ya. Iya. Nah, contohnya misalnya apa? Apakah misalnya ya, kelihatan kan gajinya itu jauh di bawah UMR kan? Iya. Iya. Iya, iya. Nah, apakah orang seperti ini dia jual keluarga, tidak punya anak? Apakah kita akan bisa masuk kelompok miskin yang berhak membesarkan Iya. tidak apa? Ya, ya, jadi di dalam mengeluarkan zakat itu tadi boleh nggak kita ngeluarin zakat itu nggak pakai kita titip ke Basnas gitu kan? Pengen ngasih sendiri aja dah. Karena mungkin kita lebih tahu nih ya nggak, kemana nih orang yang membutuhkan. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Kadang saudara kita itu ada yang miskin, ada yang susah. Kalau kita kasih ke Basnas, saudara kita belum tentu dapat, iya nggak? Iya, kita utamain dulu di lingkungan terdekat kita. Nah, jangan sampai yang jauh-jauh dapat, yang dekat sama kita, saudara kita nggak dapat. Kan banyak ponakan kita susah, miskin. Lalu boleh nggak kita tadi tuh kita kasih petugas kebersihan? Nah, kalau kira-kira kita yakin itu dia orang yang miskin, orang yang nggak mampu, agak boleh aja itu. Jadi boleh kita kasih orang yang kelihatan menurut kita itu dia miskin. Kalau nyari miskin banget kan susah, iya nggak? Musik ke sono, kita musik ke pelosok, iya nggak? Itu. Jadi boleh kita keluarkan zakat itu kepada orang yang di seputar kita, yang kita kenal, yang kita tahu benar-benar dia membutuhkan. Kadang rumahnya ada, tanahnya ada, tapi ternyata hidupnya susah. Masa iya dia mau jual tanah terus habis lama-lama kan gitu kan? Kan ada mungkin ya dia mau bukan orang miskin, dia punya rumah, ya kan? Ya rumahnya kan itu mungkin dari peninggalan, ya nggak? Dari zaman dulu udah ada, kita nggak tahu. Wah jangan dikasih, dia mau punya rumah yang ngontrak aja kan begitu. Padahal belum tentu orang yang punya rumah punya duit, dia pas-pasan buat bayar token aja mikir, buat besok bagaimana? Ya nggak, buat anak sekolahnya aja mikir bagaimana? Namanya kan miskin, ya nggak? Sekolah nunggak segala macam. Atau boleh kita kasih, jangan kita lihat kadang, wah punya rumah dia, tanahnya ada, nggak ngontrak. Wah, jadi begitu ya Pak. Ya tadi satu lagi dah, jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan ibadah, Iya. khususnya di bulan Ramadan. Ini kan ibadah ini tidak hanya untuk laki-laki ya, juga Iya. khususnya untuk ibadah di masjid. Iya. Ini terkait dengan istilah betul ya. Iya. Mungkin di akhir zaman ini sebaiknya gitu ya, memang masjid itu harus dipenuhi gitu ya. Kalau misalnya kita kan laki-laki memang wajib gitu kan masjid kan. Iya. Artinya kalau ada 10 laki-laki, kemudian tambah lagi 10 perempuan kan, ibunya gitu kan, rame kan. Iya, iya. Jadi juga bersiar bahwa oh ya ini memang masjidnya rame. Kayak juga kalian kan juga Betul. ibu juga. Iya. Bawa-bawa aja. Ini juga masjid. Ini sekarang ini ada fenomena bahwa masyarakat sudah jadi ada memang juga sih masa afdol kan. Masa afdol itu kan di rumah. Di bulan Ramadan juga ya di rumah gitu. Iya. Di rumah, di luar di rumah. Jadi ada kata-kata afdol itu ya. Nah, kalau kita sebagai laki-laki kan itu kan bahwa kenikmatan kita di masjid di bulan Ramadan kan ya namanya kan lipat ya. Iya. Karena apa kok buat ibu itu tidak ada rasa keinginan gitu ya
ibadah di masjid kan juga dia dari setiap langkahnya itu kan dosa, mengangkat derajat kan juga hanya untuk kaum laki-laki aja gitu kan. Jadi ibu juga pasti akan mendapatkannya gitu. Jadi ini banyak dari pelatih itu katanya kan abdulnya di rumah, jadi dia nggak ke masjid selama bulan Ramadan, jadi kayak hari biasa. Iya kayak biasa, jadi nggak ada bedanya bulan Ramadan sama bulan biasa. Nah, kata-kata afdol ini sejauh mana afdolnya itu saya untuk waktu ibu saya. Jadi biar yang memang afdol yang punya afdol ya kita cari afdolnya saja. Afdol doa dari afdolnya itu kan gitu. Jadi ya kalau kita lihat misalnya ibu-ibunya ke masjid, bapaknya ke masjid kan pasti anak-anaknya ikut ke masjid. Iya betul. Gitu loh, lihat wah ibu bapaknya ke masjid. Pasti ke masjid. Betul. Sekarang kan bapaknya ke masjid, ibunya nggak ke masjid, ada ibu itu masih itu jadinya. Jadi kata-kata abdolnya ini ibu-ibu tuh bagaimana saja sebaiknya memposisikan kata-kata abdol ini. Iya. Di bulan Ramadan tadi juga ada hadis Rasulullah SAW, itu Rasulullah di dalam menghidupkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan bukan cuma Rasulullah aja, tapi Rasulullah mengajak keluarganya, mengajak istrinya juga untuk beriktikaf di masjid. Bahkan kalau kita perempuan sholatnya di masjid itu lebih nikmat sebetulnya. Karena kalau sholatnya di rumah, kadang jujur aja dia kagak sholat. Iya, dia nggak sholat. Misal kita sholat 20 rakaat tarawih di rumah, belum tentu dia bisa sholat. Bahkan bisa udah 4 rakaat aja dah, kan gitu. Dalil dia apa? Sunnah ini, kan gitu kan? Udah habis sholat isya 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, sholat tarawih 2 rakaat, udah selesai. Ditanya sama lakinya, Mama sholat tarawih nggak? Sholat. Iya nggak? Berapa? 2, bukan 8, bukan 20, 2. Kenapa? Semangatnya kurang. Kalau ibadah itu di rumah semangatnya kurang, jujur aja. Tapi kalau di rumah, kalau di masjid semangatnya pertama kan enak, rame-rame, syiar, ibu-ibu kumpul, anak-anaknya kumpul, suaminya pada kumpul, enak nggak? Enak. Tapi kalau di lingkungan sini sih, di perumahan kan nggak ada orang lain, gitu nggak? Orang-orang kita aja, enaknya gimana? Enaknya datang ke masjid, kumpul sama-sama. Karena udah dikumpul di masjid, kita ibadah, kita zikir, kita sholat segala macam, lebih nikmat. Pasti dah kita kerjain. Oh kalau di rumah mau udah tidur aja udah pasti kerjaannya. Gitu. Jadi kalau bulan Ramadan itu bagusnya kita datang ke masjid tadi. Jadi walaupun ibu-ibu tetap dianjurkan untuk datang ke masjid. Karena Rasulullah SAW ngajak tuh istri-istrinya untuk datang ke masjid untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir di bulan Ramadan gitu Pak Haji. Abdul itu untuk memposisikan bahwa Abdul itu ibu-ibu juga merasa saya kan iya. Nah kalau di bulan Ramadan diubah afdolnya itu di masjid, ya nggak? Kalau di bulan Ramadan afdolnya diubah di masjid, iya. Karena kalau disamain sama bulan-bulan biasa, ya udah kayak tadi tuh contohnya, benar itu kejadian. Itu kalau ibu-ibu sholatnya di rumah, itu kagak sholat udah capek, diginiin kita apa dia? Yang tadi yang masakin buka siapa? Ya, yang nyiapin buka siapa? Tuh, afdolnya dijadiin dalil gitu. Ya udah, mama mau di rumah aja. Orang afdolnya di rumah, tadi ingin nyiapin buka siapa? Mama. Yang nyiapin tuh tadi ini siapa? Yang nyuci piring siapa ntar buat sahur siapa? Capek. Kalau kudu ke masjid dulu, ya enggak? Tuh. Jadi kalau bulan Ramadan afdolnya diganti kemana? Ke masjid. Itu kenapa? Hadis Rasulullah SAW disuruh. Nah kalau udah di luar bulan Ramadan mau sholat lagi di rumah apa-apa dah. Yang penting di bulan Ramadan itu diutamain ibadahnya di masjid. Wabil khusus sholat isya, tarawih, subuh dah tuh. Wah, nikmat luar biasa. Jadi bareng-bareng kita. Ya begitu Pak Haji. Mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Udah jam 6:05, udah masuk waktu syuruk ya, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat afiat oleh Allah, panjang umur fi taatillah wa rasulih. Kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, juga kita semua sehat. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi jami'i asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, wa nas'aluka bismikal azimil azam al-kabiril akbar alladzi man daka bihi ajabdah wa man sa'alaka bihi a'taidah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.